Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel seputar informasi, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu dimanapun berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada informasi terbaru ini, ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui bersama. Berita yang baru saja beredar bahwa Bapak Presiden Prabowo sampaikan 8 agenda prioritas dalam RAPBN 2026 di paripurna DPR. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apakah informasi ini resmi atau tidak? Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, serta komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa lama-lama langsung saja pada informasinya. Kementeri Keuangan atau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. Selain itu, APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 mendatang dan nota keuangannya di rapat paripurna DPR pada Jumat 15 bulan 8, Bapak Presiden menyampaikan RAPBN 2026 akan mengedepankan 8 agenda prioritas utama. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas, ungkap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan. Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. Yang kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia, tandas Presiden. Ketiga, makanan bergizi gratis atau MBG untuk generasi unggul. Program makanan bergizi gratis atau MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. Yang keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global dengan alokasi anggaran Rp 757,8 triliun. RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% sekitar Rp 757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita, jelas Presiden. Yang kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, cek kesehatan gratis, serta meningkatkan fasilitas kesehatan. Yang keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. 80.000 KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah. Yang ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. Yang kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global melalui peran investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dan mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. APBN sebagai katalis peran dan antara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi, pungkas Bapak Presiden. Demikian informasi pada pertemuan ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Terima kasih.